Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal indari wal busra wa anzala alaihil kitabal mustabina hudaw wa dzikra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, baik yang hadir secara langsung maupun tidak langsung, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih disayang oleh Allah, masih diberi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan nikmat sehat ini bisa kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita dan semua umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini tidak hanya di dunia saja. Kita sudah paham semua, khususnya umat Islam. Kita semua umat Islam paham bahwa hidup ini tidak terbatas hanya di dunia saja, tapi juga ada kehidupan nanti di alam lain, yaitu di akhirat. Nah, justru yang hidup di dunia ini hanya sebentar, ya. Nah, yang lama nanti di akhirat. Kalau di akhirat itu dalam istilah Al-Quran, khalidina fiha abada. Jadi kita kekal selama-lamanya di akhirat itu. Kalau di dunia ini sangat terbatas, Bu. Ya, sangat terbatas. Ada yang umur 60, ada yang nggak sampai 60, ada yang sampai 70, ya. Tapi jarang yang sampai 100, ya. Ya nggak usah jauh-jauh, orang Depok saja yang 100 jarang sekali. Mungkin kalau ditemukan bisa dihitung dengan jari, ya. Tapi pada umumnya antara 60 dan 70. Rasulullah dan para khalifahnya itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu rata-rata sekitar 60. Rasulullah sendiri kan hanya 63, khalifahnya 62, bahkan ada yang 59. Jadi rata-rata umur sebegitu. Tapi kok bisa panjang sejarahnya sampai hari ini? Nah, itulah kelebihannya. Jadi manusia itu kalau bisa diperpanjang umurnya dengan cara amalnya. Amal itulah yang memperpanjang umur kita, ya, umur kita jadi panjang, ya. Seperti para ulama-ulama zaman dulu yang sudah wafat ribuan tahun, ratusan tahun, tapi sampai sekarang seakan-akan masih hidup. Kita dengan Rasulullah kan seakan-akan baru wafat kemarin aja. Setiap hari kita sebut-sebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau wafat sudah 15 abad yang lalu, ya, sudah 1500 tahun lebih beliau meninggalkan kita. Tapi seakan-akan masih dekat saja sejarahnya. Demikian juga para sahabatnya, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat ini, itu kayaknya masih baru saja beliau-beliau itu wafat. Ini kenapa? Karena jasa amal mereka itu, ya, punya jasa yang luar biasa buat umat manusia, sehingga kita ini masih merasakan seakan-akan dekat. Nah, oleh karena itu ayat ini mengajarkan kepada kita
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Ya. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan ma qaddamat, apa yang sudah pernah dikerjakan, liqadin, untuk hari esok. Para mufassir menjelaskan bahwa liqad untuk esok itu esok kapan? Kehidupan yang jauh setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Artinya apa? Bahwa kita yang sekarang ini, yang sekarang kita hidup ini, supaya kita beramal, ya, berbuat bukan hanya untuk kepentingan sekarang, tapi juga kepentingan masa depan. Masa depan bukan tahun depan, 5 tahun depan, bukan, tapi masa depan yang lebih jauh lagi, yaitu di akhirat. Maka dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu, ad-dunya, dunia, mazra'atul akhirah adalah ladang akhirat, ladang sawah, kebun. Ya, jadi kalau kita hidup di dunia ini seperti orang bercocok tanam aja. Ibu nanam apa? Misalnya nanam singkong, berapa bulan nunggunya buah singkong itu? Menanam ubi, menanam padi, berapa bulan kita nunggu? Jadi kita nggak bisa mengharapkan nanam hari ini, nanam singkong, nanti sore langsung kita harapkan panen. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu mah sulap, bim salabim. Kalau sulap itu bukan proses yang sesungguhnya itu. Ya, makanya sulap, palsu, salap. Ya, artinya proses yang palsu. Ya, nggak sesungguhnya. Tapi kalau proses yang sebenarnya, orang nanam singkong, orang nanam ubi, bisa berbulan-bulan baru panen. Nah, ibaratnya sekarang kita hidup di dunia itu seperti orang nanam tadi. Jadi kita jangan mengharapkan sekarang beribadah, sekarang beramal langsung dapat balasan. Balasannya kapan? Nanti. Adapun sekarang dapat misalnya, ya itu hanya sedikit saja. Contoh misalnya, ibu menanam ubi, tahu ubi ya? Ubi jalar. Ya, belum panen, tapi di situ banyak, kan ada pohonnya yang berjalar itu ya, ada daun-daunnya. Daun-daunnya sebagian dipetik oleh ibu, disayur. Ada nggak yang nyayur daun ubi? Ada kan? Ya, itu kan sayurnya doang. Tapi nanti akan ada hasil yang lebih besar lagi, apa? Ubi yang ditanam itu. Ya, sama juga begitu. Misalnya, ini kan hanya menyederhanakan logika kita, akal kita. Orang beramal baik di dunia, mungkin ada balasan-balasan kebaikan di dunia, tapi hanya sedikit saja. Ibaratnya seperti daun ubi tadi, disayur. Tapi buahnya yang akan kita panen nanti di akhirat, yang lebih besar lagi, yang luar biasa. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang kehidupan akhirat. Jadi jangan mengharapkan amal perbuatan sekarang, lu mana balasannya? Katanya dibalas. Ya kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Katanya dibalas. Mana balasannya? Ya jangan melihat sekarang. Ya, lihatnya nanti. Sama dengan orang nabung. Orang nyelengin dah. Ibu pernah nyelengin nggak uang di kaleng atau di apa gitu? Pernah ya? Ya, begitu apa? Naruh apa langsung dibuka? Kan tidak, dikumpulin dulu, mungkin sebulan dulu, mungkin bahkan setahun. Ya, dulu malah ada tetangga kita yang dia nyelengin di balai bambu itu ya, di tiang-tiang bambu, dibuat pergi haji, dikumpulin. Tetangga kita dulu RT 4 yang emak-emak itu, ya, dia bisa pergi haji dari uang tabungan itu. Tentunya bertahun-tahun dia nabung. Nah, kita juga begitu. Itu kan nabung uang. Sekarang nabung amal. Amal kita tabung. Ya, kalau kita nabung amal, ya insya Allah nanti apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan menjadi kebaikan semua. Contoh sederhana saja. Kalau sekarang ibu ngaji, ya ngaji, ini jelas-jelas ibadah mahdoh ya. Namanya tolabul ilmi, ya, mencari ilmu. Jangan langsung hari ini dapat ilmu langsung pinter. Ya enggak, kan sedikit-sedikit. Ibu ingat kalau makan, ada nggak orang makan satu piring langsung? Nah kan, nggak ada. Ya namanya orang makan ya sesuap-sesuap. Ya, yang suap pakai tangan, ada yang pakai sendok,
satu sendok, lama-lama habis itu sepiring. Ya, kita cari ilmu juga begitu, sedikit demi sedikit. Yang penting istiqomah. Istiqomah itu apa? Rajin datang. Nah, kalau hanya setahun 2 kali 3 kali ya nggak istiqomah namanya. Istiqomah itu rajin, rutin datang. Ya walaupun hanya sedikit, istilahnya dikasih sekilo dapatnya cuma 1 on, nggak apa-apa. Gitu. Kita di sini ngaji sampai 1 jam misalnya, ibaratnya dikasih sekilo, tapi bawa pulang tinggal 1 on, gimana? Ya nggak apa-apa, mending, masih lebih bagus kan? Masih ada sisanya walaupun hanya 1 on, daripada tidak sama sekali. Ya nanti juga lupa lagi ngaji. Ya lupa kan tidak semuanya lupa, dikit-dikit masih ada yang nyantol, ada yang ingat. Nah itu caranya. Jadi makanya tolabul ilmi, mencari ilmu itu diperintahkan dari ayunan ibu sampai liang. Artinya seumur-umur kita ini. Jadi nggak usah malu, wah saya udah gede, atau saya udah dewasa, oh saya udah tua kok cari ilmu. Loh, cari ilmu itu nggak pandang bulu, nggak muda nggak tua, sama saja ya. Justru orang yang rajin ngaji, orang yang rajin berpikir, insya Allah nggak gampang pikun. Tahu pikun? Apa pikun itu? Ya, karena nggak pernah dipakai. Ya, justru orang itu kalau otaknya, olahraganya otak itu, insya Allah nanti awet. Sama dengan fisik itu, kalau sering olahraga sehat, ya kan? Fisik itu kalau sering bergerak badan tambah sehat. Ya, tapi kalau diem aja tidur aja, ya insya Allah malah sakit-sakitan. Tapi kalau rajin bergerak, makanya ibu masak, ibu belanja sayur, ibu kesana kemari, itu terima aja, justru itu enak. Malah olahraga. Ya, sebelum pandemi saya kan kalau ngajar kan di kelas-kelas itu kan pindah-pindah. Ya, kadang-kadang di lantai 2 yang sebelah sini, di paling atas, kadang-kadang nanti turun ke bawah, kadang-kadang sekolah yang di bawah sana, di kelas MAK itu, ya turun dari pesantren itu kan ada turun lagi ke bawah. Nanti habis istirahat naik lagi ke sana. Saya kalau ini hitung-hitungan, saya tua mungkin saya bisa nolak. Pak Kepala, saya jangan dikasih jam yang begini dong. Ini kan kan saya capek gitu. Mungkin diturutin. Tapi saya pikir-pikir, saya terima saja. Kenapa? Sambil olahraga. Diniatin olahraga saja, naik turun, enggak apa-apa. Jadi setiap hari kita jalan ke sana, kemudian turun, nanti naik ke atas lagi. Tiap hari begitu, syukuri saja. Alhamdulillah. Ya cuma sekarang karena musim corona, muridnya juga nggak ada. Muridnya kan di seluruh Indonesia, di rumah masing-masing, paling pakai Zoom aja seperti ini. Jadi tiap hari saya ngajarnya pakai Zoom di depan komputer, yang kadang-kadang di depan HP di rumah, jadi nggak usah kemana-mana. Ya karena memang situasinya. Ya mudah-mudahan nanti corona ini cepat berlalu. Ya nanti tinggal sejarah saja, karena tidak ada ujian yang tidak ada batas waktunya. Karena semua nanti insya Allah akan berhenti. Siapa yang memberhentikan? Allah. Karena kita semua ini adalah milik Allah. Termasuk corona juga Allah yang ngatur. Nanti suatu saat habis ya habis. Ya kita berusaha saja, ikhtiar, ya ikhtiar semuanya. Oleh karena itu, ini sejalan dengan ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridu harsal akhirah nasitahu fi harthi. Artinya, barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, maka akan aku tambahkan kepadanya fi harthi, di dalam ladangnya. Wa man kana yuridu harta dunya, siapa yang menginginkan ladang dunia, nu'tihi minha, maka akan aku beri dunia itu. Wa malau fil akhirati min nasib, tapi nanti di akhirat dia nggak akan ada bagiannya. Artinya begini, ibu-ibu sekalian, ibu ya taruhlah bekerja di dapur, belanja di tukang sayur, kemudian pulang, dimasak, kemudian dihidangkan, seharian ngoplok di dapur misalnya. Itu kalau kita niatin untuk menghidangkan buat keluarga, ikhlas kita hidangkan, ya ikhlas karena Allah, itu jadi lahan amal.
ladang pahala. Atau ibu bekerja, atau bapaknya bekerja, suami, ya, bapak bekerja, ya, berangkat pagi, sore baru pulang, bahkan ada yang malam baru pulang. Tapi dia mencari rizki yang halal saja, tidak mau rizki yang haram. Insya Allah usaha bapak itu, ya, suami itu yang dia bekerja keras tadi untuk menafkahi rumah tangganya, menafkahi istri dan anak-anaknya, itu jadi ibadah, jadi ladang akhirat, ya, jadi ladang akhirat, karena nanti akan diberi pahala. Dan pahala itu tidak sama, kalau beramal satu dibalas satu, enggak. Satu bisa dibalas 10, bisa dibalas 100, bisa 700, bisa sampai ribuan, bahkan ad'afan katsirah, bisa berlipat-lipat yang banyak, tak terhingga, tak terhitung balasannya. Siapa yang balas? Allah. Jadi sebenarnya kita hidup ini dari pagi, siang, sore, malam bisa dijadikan ibadah semua, tergantung niatnya. Tapi kalau bapak ibu cari rizki, misalnya rizkinya termasuk rizki yang haram, nah itu bukan termasuk muti, orang yang patuh kepada Allah dan Rasulullah, tapi justru asi, orang yang durhaka karena mau melanggar aturan Allah. Barang haram kok dimakan, walaupun dia nggak makan sendiri. Oh, ini kan untuk istri saya, justru Anda ngasih istrinya, justru Anda ngasih anaknya, ya, itu justru menjadi bahaya, ya. Oleh karena itu, kalau kita mencari rizki yang halal dengan secara tidak langsung, berarti kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya, insya Allah kita ini diberi pahala oleh Allah. Diberi pahala karena ketaatannya itu loh. Sama dengan ibu patuh pada suami, kan fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Qanitatun, istri yang solehah itu adalah istri yang patuh pada suami. Ibu patuh saja, kepatuhannya itu sudah dapat pahala. Paham, Bu? Kepatuhannya saja itu sudah diberi pahala. Patuh pada guru, patuh pada ulama dan seterusnya, ulil amri minkum, itu semua dari kepatuhannya saja itu sudah dapat pahala. Betapa luar biasanya kalau ada orang, seorang istri patuh pada suaminya apapun bentuknya, asal yang perintah-perintah yang halal, ya. Kalau perintah yang haram, ya naudzubillah, ya, misalnya disuruh nganter narkoba, ya, itu ya haram. Kalau itu ya nggak dapat pahala, patuhnya tidak dapat, ya, tidak dapat. Nah, yang dapat pahala itu patuh yang baik, yang baik-baik saja, ya. Sebaliknya, wa man kana yuridu hatsad dunya nuti minha, siapa yang mendaki ladang dunia maka Allah akan memberinya. Tetapi wa malau fil akhirati min nasib, dia di akhirat tidak ada nasibnya, nggak ada bagiannya. Artinya bahwa kalau kita hidup ini niatnya hanya untuk dunia saja, tanpa niat akhirat, itu sia-sia, hanya capek doang istilahnya. Jadi kita nggak dapat apa-apanya. Misalnya tadi ibu melayani suami, ibu masak, melayani anak-anak dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam bahkan, tapi sambil ngedumel saja, misal, maka itu hilang pahalanya, ya, pahalanya hilang. Wa malahu fil akhirati min nasib, di akhiratnya nggak ada. Jadi dapatnya apa? Capek, ya, capek saja, percuma. Ya, sama dengan orang puasa. Orang puasa Ramadan itu, ya, nanti sebentar lagi puasa, kira-kira 75 hari lagi kita udah Ramadan, kita masuk puasa. Orang puasa itu kan intinya nggak nahan makan, nggak nahan minum. Tapi di samping itu, kalau misalnya kita nggak makan, nggak minum, tapi kita masih suka berbohong misalnya, kan kadang-kadang ada orang dagang tapi bohong. Bu, ini berapa? 100.000 Pak. Atau Bu, 100.000. Jangan 100.000, 50.000 aja deh. Ya kan nggak boleh, 50.000. Ini belinya aja udah 100.000. Ini karena dari ibu ini ada temennya aja, teman saya, harga persahabatan deh saya kasih 100.000. Kalau orang lain maka nggak boleh, ya. Padahal ngambil di Tanah Abangnya cuma 50.000, dijual di sini 100.000, katanya ngambilnya 100.000. Andai kata kita mau beli,
maka jerih payah ibu berdagang walaupun dapat untung tadi 100%, 50.000 itu nggak halal namanya. Karena apa? Karena nipu. Jadi sia-sia amalnya. Padahal kalau dagang dengan cara yang baik, cara benar, ya, karena ketaatan kita pada aturan Allah, syariat Allah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, insya Allah dapat pahala. Jadi sebenarnya gampang kita. Bagaimana agar supaya kita hidup kita ini bernilai akhirat? Tadi itu niatnya. Niat kita untuk akhirat. Yang kedua, caranya kita menghindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau itu kita bisa menghindari, insya Allah kita semua ini bisa dapat pahala, bisa dapat balasan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dan seterusnya kita dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnata 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha wal hamdu idza radita 'anna da'iman abada. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa amalan salihan maqbulan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.